Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan sidang istimewa dengan agenda tunggal laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2023 yang diikuti oleh para pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, para pejabat struktural dan fungsional, para ketua kepala pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan, serta diikuti secara daring oleh warga peradilan di seluruh Indonesia. Bapak Presiden serta para tamu undangan yang saya hormati. Tahun ini adalah tahun terakhir bagi saya menyampaikan laporan tahunan Mahkamah Agung, karena masa jabatan saya akan berakhir pada bulan November 2024. Sehingga selain saya akan menguraikan tentang capaian kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selama tahun 2023, saya juga akan merangkum secara garis besar capaian dan tantangan selama masa kepemimpinan saya sebagai Ketua Mahkamah Agung dari sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini. Munculnya pandemi di awal tahun 2020 bertepatan saat saya mulai memimpin Mahkamah Agung telah mendorong percepatan terwujudnya sistem peradilan elektronik bagi semua jenis perkara dan semua tingkat peradilan. Jika kita merujuk pada cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035, maka sistem peradilan elektronik sesungguhnya baru akan dikembangkan pada fase 5 tahun ketiga, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Namun faktanya pada tahun 2022 sistem peradilan elektronik sudah dapat diimplementasikan bagi semua perkara dan semua tingkat pemeriksaan. Ini merupakan sebuah lompatan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, namun dengan kesungguhan dari segenap aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka semua itu dapat diwujudkan jauh sebelum waktu yang ditargetkan. Bukan hanya itu, Mahkamah Agung juga telah menjadi pelopor bagi penerapan sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi atau SPPTTI yang dibangun oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan melalui aplikasi elektronik berkas pidana terpadu atau disingkat I-Berpadu yang dikembangkan oleh putra-putri terbaik Mahkamah Agung. Aplikasi I-Berpadu berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh institusi penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, sehingga proses penanganan perkara pidana dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Sedangkan untuk memulihkan kepercayaan publik, saya mendorong peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung, telah mencanangkan dan merealisasikan 4 langkah kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan para oknum Hakim Agung dan aparatur Mahkamah Agung yang melakukan pelanggaran hukum dan kode etik. Yang kedua, memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparatur di Mahkamah Agung melalui sistem rotasi dan mutasi secara berkala. Ketiga, membangun sistem seleksi dan rekrutmen jabatan secara ketat dengan melibatkan rekam jejak integritas. Keempat, memberhentikan para pejabat yang terbukti melalaikan jabatan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran. Kelima, mengoptimalkan satuan tugas khusus atau Satgasus pengawasan untuk memantau dan mengawasi aparatur Mahkamah Agung serta memasang CCTV di area kantor yang diduga menjadi tempat untuk bertransaksi perkara serta membangun sistem informasi pengawasan khusus Mahkamah Agung. 6. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu bersama-sama dengan Komisi Yudisial. 7. Menerjunkan Mysterious Shopper untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparatur di Mahkamah Agung. 8. Membentuk kanal pengaduan khusus atau Bawasker yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. 9. Melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam rangka membentuk Mysterious Shopper dari unsur masyarakat. 10. Memberlakukan sistem pembacaan amar putusan
secara live streaming bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. 11. Menerapkan sistem penunjukan majelis hakim secara acak dengan menggunakan aplikasi Smart Majelis. 12. Memberlakukan sistem presensi online menggunakan foto wajah atau swafoto dengan bantuan sistem GPS terkunci. 13. Membangun pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP mandiri di Mahkamah Agung. 14. Mengeluarkan instruksi terkait dengan kewajiban menjaga integritas dalam bentuk rekaman suara yang diputar secara berkala di Mahkamah Agung dan badan peradilan di seluruh Indonesia. Bapak Presiden, staf para tamu undangan yang saya muliakan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran penanganan perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut. Beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2023 adalah sebanyak 27.512 perkara yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 27.252 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 260 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara di tahun 2023 sebanyak 27.365 perkara atau sebesar 99,47%. Sehingga sisa perkara tahun ini adalah sebanyak 147 perkara. Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai dalam perjalanan sejarah Mahkamah Agung. Terima kasih. Selanjutnya, pada tahun 2023, Mahkamah Agung telah berhasil menyelesaikan minutasi perkara sebanyak 28.422 perkara. Dari jumlah minutasi perkara tersebut, sebanyak 27.060 perkara atau sebesar 98,89% diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Berdasarkan data di atas, maka hal itu menunjukkan bahwa kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2023 telah jauh melampaui target yang ditetapkan dan sebagian besar merupakan capaian kinerja tertinggi yang pernah dicapai sepanjang berdirinya Mahkamah Agung. Untuk gambaran kinerja pengadilan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan dan pengadilan pajak akan saya uraikan sebagai berikut. Beban perkara pada tahun 2023 sebanyak 57.158 perkara yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 42.670 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 14.528 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak adalah sebanyak 43.832 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak adalah sebesar 76,67% atau meningkat sebesar 3,87% dari tahun 2022. Sedangkan untuk gambaran kinerja penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan adalah sebagai berikut. Beban perkara tahun 2023 sebanyak 2.845.784 perkara. Terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.786.073 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2022 sebanyak 59.711 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama sebanyak 2.724.345 perkara, dan perkara yang dicabut sebanyak 57.507 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2023 adalah sebanyak 63.932 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di pengadilan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan adalah sebesar 97,75%. Selain gambaran penanganan perkara secara umum, saya juga akan menguraikan tentang kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik atau e-court sebagai berikut. Pada tahun 2023, jumlah perkara perdata agama, perkara tata usaha negara,
yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 313.947 perkara atau meningkat sebesar 10,86% dibandingkan tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 311.615 perkara atau sebesar 99,26% telah berhasil disidangkan secara e-litigation atau meningkat sebesar 9,92% dari tahun 2022. Sementara itu, pada pengadilan tingkat banding, jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi e-court pada tahun 2023 adalah sebanyak 6.644 perkara. Dari jumlah perkara yang terdaftar, ditambah dengan sisa perkara tahun yang lalu, maka sebanyak 4.685 perkara telah selesai diputus secara e-litigasi. Jumlah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yang menggunakan layanan e-court sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 594.816 pengguna yang terdiri dari 239.984 pengguna terdaftar dari kalangan advokat dan 354.832 pengguna lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil. Berdasarkan data yang diuraikan di atas, maka jumlah perkara yang didaftar dan diselesaikan menggunakan sistem peradilan elektronik jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan peradilan elektronik. Hal ini sebagai dampak positif dari percepatan implementasi sistem peradilan elektronik ketika terjadinya pandemi COVID-19, sehingga perlahan tapi pasti ke depannya semua penyelesaian perkara akan bermigrasi dari penyelesaian perkara secara konvensional ke penyelesaian perkara secara elektronik. Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi bagi perkara perdata dan perkara perdata agama serta penyelesaian secara diversi bagi perkara tindak pidana anak. Selama tahun 2023 terdaftar 26.739 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 34,16%. Sedangkan untuk perkara tindak pidana anak yang berhasil menempuh proses diversi sebanyak 465 perkara, yang mana rasio keberhasilannya meningkat 8 kali lipat dari keseluruhan perkara tindak pidana anak yang dilakukan diversi pada tahun 2022. Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia, Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan kecil melalui mekanisme gugatan sederhana atau small claim court. Pada tahun 2023, perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan Pengadilan Negeri sebanyak 6.453 perkara, sedangkan perkara gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama Mahkamah Syariah sebanyak 206 perkara. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya pertentangan di antara dua putusan terhadap suatu perkara yang intinya sama, Mahkamah Agung saat ini mulai mengembangkan suatu teknologi informasi berbasis kecerdasan buatan sebagai Decision Support System atau DSS yang dapat memberikan informasi sedini mungkin tentang kemungkinan kesamaan suatu perkara dengan perkara lainnya. Sistem ini sedang diuji cobakan pada 4 lingkungan peradilan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, sehingga diharapkan pada bulan September 2024 DSS tersebut sudah dapat direplikasi secara nasional. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai tingkat kepuasan publik terhadap putusan pengadilan yang salah satunya diukur dari perbandingan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan dengan jumlah perkara yang diputus oleh tingkat peradilan yang bersangkutan. Di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas atau tilang, serta perkara perdata permohonan, selama tahun 2023 yang diajukan upaya hukum banding tercatat sebanyak 27.572 perkara atau sebesar 4,57%. Dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama,
Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 95,43%. Pada tingkat banding, perkara yang diajukan kasasi adalah sebanyak 16.719 perkara atau sebesar 55,04% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar 44,96%. Sedangkan pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 2.040 perkara atau sebesar 12,22% dari keseluruhan putusan kasasi. Sehingga tingkat kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar 87,78%. Untuk jumlah pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara pelanggaran lalu lintas, perkara tindak pidana korupsi, perkara narkotika, perkara kehutanan, perkara perlindungan anak, perkara perikanan, perkara pencucian uang, dan perkara-perkara tindak pidana lainnya, saya akan uraikan sebagai berikut. Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar 61 triliun 407 miliar 546 juta 134.553 rupiah. Sedangkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum adalah sebesar 52 triliun 751 miliar 605 juta 982.144 rupiah, dan peradilan militer sebesar 260 miliar 190 juta 291.912 rupiah. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah memberikan kontribusi bagi penerimaan keuangan negara yang berasal dari penarikan PNBP tahun 2023 senilai 77 miliar 721 juta 874.433 rupiah. Bapak Presiden serta para tamu undangan yang saya banggakan. Setelah saya menyampaikan gambaran umum tentang capaian kinerja di bidang teknis perkara, sekarang saya akan menguraikan tentang prestasi yang diraih Mahkamah Agung selama tahun 2023 sebagai berikut. Selama tahun 2023, Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan yang membanggakan antara lain. 1. Meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja laporan keuangan Mahkamah Agung. 2. Meraih anugerah Eka Akalapati Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terbaik ketiga tahun 2023 tingkat lembaga negara. Ketiga, meraih penghargaan Garuda Pelindung dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. 4. Mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2023 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian dengan predikat informatif. 5. Meraih juara terbaik ketiga Land Award 2023 sebagai lembaga pelatihan pemerintah berprestasi bagi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung dengan kategori Adaptive Learning Strategy. 6. Mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan pada para pimpinan kementerian lembaga yang memiliki kinerja anggaran terbaik berdasarkan kategori besaran nilai pagu anggaran. 7. Meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai mitra strategis atas pelaksanaan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK dalam penyusunan kebijakan pengelolaan konflik kepentingan di Badan Peradilan tahun 2023. 8. Mendapatkan penghargaan sebagai penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama Gambir 1. 9. Meraih penghargaan Corporate Award untuk kategori Lifetime Achievement dari Dewan Pengurus Nasional Corporate. 10. Mendapatkan predikat Bintang 5 Top Digital Award untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Selanjutnya, terkait
dengan capaian kinerja di bidang kesekretariatan saya akan uraikan sebagai berikut. Pertama, bidang realisasi anggaran dan capaian kinerja pengelolaan keuangan negara. Total pagu awal anggaran Mahkamah Agung tahun 2023 adalah sebesar 12.246.218.411 rupiah. Setelah mengalami penyesuaian anggaran refocusing sebesar 350.331.975.000 rupiah, kemudian mendapatkan hibah sebesar 15.631.914.000 rupiah dan penggunaan dana PNBP sebesar 16.032.834.000 rupiah, maka total pagu Mahkamah Agung tahun 2023 menjadi 11.911.520.197.000 rupiah. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2023 adalah sebesar 11.994.601.949 rupiah atau 97,33%. Kedua, bidang reformasi birokrasi dan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan. Dalam hal pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten terus melakukan upaya perubahan dan perbaikan budaya kerja dan pelayanan publik. Pada tahun 2023, satuan kerja yang memperoleh predikat WBK sebanyak 33 satuan kerja dan 1 satuan kerja memperoleh predikat WBBM, yaitu Pengadilan Agama Magelang. Selain itu, 3 satuan kerja pengadilan mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik terbaik dalam sarana dan prasarana ramah terhadap kelompok rentan, yaitu Pengadilan Negeri Singaraja, Pengadilan Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Militer 106 Banjarmasin, serta Satuan Pengadilan Agama Cilegon memperoleh penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima. Ketiga, bidang pengelolaan sumber daya manusia. Mahkamah Agung melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan pada tahun 2023 telah berhasil mendidik dan melatih sebanyak 7.394 perkara yang terbagi ke dalam 2 bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan teknis sebanyak 3.284 aparatur atau sebesar 96,59% dari target yang direncanakan, yaitu sebanyak 3.400 aparatur, serta pelatihan manajemen dan kepemimpinan sebanyak 4.110 aparatur atau sebesar 110,18% dari target yang direncanakan, yaitu 3.730 aparatur. Selain itu, pada tahun 2023, Mahkamah Agung berhasil meningkatkan unit penilaian kompetensi atau Assessment Center Mahkamah Agung menjadi terakreditasi A, sehingga unit penilaian kompetensi Mahkamah Agung saat ini telah memiliki kualifikasi teknis secara organisasi, sumber daya manusia, dan metode penilaian kompetensi untuk melakukan penilaian kompetensi bagi PNS pada jenjang jabatan pelaksana hingga jabatan pimpinan tinggi pratama, baik untuk jabatan di internal Mahkamah Agung maupun pada kementerian lembaga yang lain di luar Mahkamah Agung. Aspek integritas menjadi kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga Mahkamah Agung akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan di tubuh lembaga dengan penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan agar ke depannya tingkat pelanggaran disiplin bisa terus berkurang dan kepercayaan publik akan tumbuh seiring dengan kokohnya integritas dari genap aparaturnya. Selanjutnya saya akan sampaikan terkait dengan kinerja pengawasan dan penegakan disiplin aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut. Untuk data jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2023
tercatat jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 4.138. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.949 pengaduan atau 95,43% telah selesai diproses. Sedangkan sisanya sebanyak 189 pengaduan masih dalam proses penanganan. Sedangkan jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2023 adalah sebanyak 295 sanksi disiplin yang terdiri dari 83 sanksi berat, 63 sanksi sedang, dan 149 sanksi ringan. Bapak Presiden serta para tamu undangan yang saya hormati. Demikianlah secara garis besar hasil capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2023. Kami menyadari pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun Mahkamah Agung selalu optimis dan berupaya untuk menjadi lebih baik dengan melakukan berbagai perubahan di segala bidang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia serta Ketua Mahkamah Agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, penasihat tim pembaruan Mahkamah Agung, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, mitra perbankan, taspen, lembaga-lembaga yang menjadi mitra Mahkamah Agung, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi advokat, pihak swasta, dan semua pihak lainnya yang telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Secara khusus, saya juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, para direktur jenderal dari 4 lingkungan peradilan, dan para kepala badan pada Mahkamah Agung beserta warga peradilan di seluruh Indonesia atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kita mampu meraih capaian-capaian yang sangat membanggakan ini. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan arahan kepada seluruh keluarga besar Mahkamah Agung dan warga peradilan yang mengikuti secara luring dan daring dari seluruh pelosok Indonesia. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa betapapun beratnya tantangan yang kita hadapi, semua itu akan terasa ringan jika kita memiliki tekad yang sama, fokus berjalan ke depan untuk meniti masa depan yang lebih baik. Sehingga semua tantangan itu berhasil kita hadapi dan prestasi pun berhasil kita raih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.